Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Wahinda Suatun Hasanah, NIM 20051204040 dari kelas TI 2020B akan menerangkan materi tentang kabeling kabel UTP. Apa sih UTP itu dan apa bedanya dengan STP? UTP sendiri merupakan singkatan dari Unsealed Twist Pair. Sesuai namanya unsealed, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan intervensi elektromagnetik. Berbeda dengan saudaranya STP atau Shield Twisted Pair. Nama Twisted Pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada siap pasang. Jadi perbedaannya sih kalau dari fisiknya, kabel STP itu memiliki pelindung dari aluminium foil, sedangkan UTP itu tidak. Selanjutnya, kabel UTP sendiri dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda. Dari 8 kabel UTP, masing-masing memiliki perannya sendiri. Adapun fungsinya yaitu yang pertama ada jingga atau orange. Kabel ini adalah kabel yang memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Selanjutnya ada putih jingga atau putih orange. Kabel ini memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Selanjutnya ada hijau. Kabel ini memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Putih hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data juga. Selanjutnya ada biru, berfungsi sebagai penghantar paket suara. Putih biru sebagai penghantar paket suara juga. Selanjutnya ada kabel warna coklat yang berfungsi sebagai penghantar tegangan DC. Dan putih coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC pula. Selanjutnya ada jenis-jenis kabel UTP. Sebelum masuk ke jenis-jenis kabel UTP, yang pertama adalah ada standar internasional kabel UTP. Standar internasional kabel UTP sendiri ada dua, yaitu standar A atau TIA 568A dan standar B atau EIA 568B. Cuma berbeda sedikit untuk urutan warnanya. Untuk standar A memiliki urutan yang pertama putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Sedangkan untuk standar B, pada urutan pertama adalah orange putih, orange, hijau putih, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Emang berbeda tipis. Selanjutnya, jenis-jenis kabel UTP. Ada dua. Yang pertama adalah straight cable atau kabel straight. Kabel tipe straight through memiliki aturan penyusunan yang sama antar ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Jadi untuk straight kabel ini, jika kita pada konektor pertama kita menggunakan 568A atau standar A, kita pada konektor kedua kita juga harus menggunakan 568A atau standar A. Begitu sebaliknya, atau menggunakan 568B yang umum digunakan. Selanjutnya ada crossover cable. Kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misal antar komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Untuk urutannya sendiri sudah tertera. Untuk konektor 1 dan konektor 2 ada perbedaan sedikit. Selanjutnya ada kategori kabel UTP. Kategori kabel UTP sendiri ada mulai dari CAT1 sampai CAT7. CAT1 kecepatannya up to 1 Mbps. Untuk tipe kabelnya dari 1 sampai ke 7 menggunakan twisted pair. Untuk penggunaannya sendiri bisa dilihat di tabel tersebut mulai dari CAT1 sampai CAT7, dari mulai penggunaan plain old telephone service sampai ke gigabit Ethernet,
dan 10G Ethernet dengan jarak 100 meter. Apa sih kelebihan dan kekurangan kabel UTP itu? Pasti kalian bertanya-tanya. Simak di next slide selanjutnya ya, biar kalian tahu apa kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Nah, ini kelebihan dan kekurangan UTP. Kelebihannya sendiri, harga lebih murah dan juga lebih mudah untuk ditemukan. Tidak susah untuk digunakan, dikarenakan kabelnya yang berjumlah 4 dan penutup untuk melindungi kabel yang tipis. Dan kebanyakan digunakan oleh orang-orang yang ahli dalam berkabelan. Untuk kekurangan kabel UTP sendiri tidak kuat untuk mencegah beberapa faktor yang mengganggu yang berasal dari arus, juga listrik dan lain sebagainya. Sifat dari kabel yang elastis dan juga sukar untuk terbuka, maka kabel tidak cocok dipasang di daerah yang luas karena kondisi yang kurang memungkinkan. Selanjutnya, kabel UTP sendiri tidak diperkenankan digunakan dengan jarak jauh. Dan yang terakhir adalah jika Anda ingin membeli kabel sejenis ini, sebaiknya lebih teliti untuk membelinya karena banyak barang-barang yang tidak sama dengan kualitas dan juga harganya. Oleh karena itu, belilah kabel yang benar-benar dan memiliki garansi. Selanjutnya adalah simulasi pemasangan kabel UTP. Bisa disimak videonya dari mulai pemotongan sampai pemasangan ke jack RJ45. Selanjutnya adalah praktek pemasangan kabel UTP menggunakan UTP simulator. Oke, langkah yang pertama, potong kabel. Setelah dipotong, kita luruskan kabelnya. Lalu kita urutkan sesuai dengan urutannya. Di sini saya menggunakan tipe straight kabel yang urutannya adalah putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Lalu selanjutnya kita pasang jack RJ45-nya. Usahakan kabel berada tepat pada pin. Untuk pin 1 adalah kabel dengan urutan paling kiri. Selanjutnya, masukkan jack RJ45 yang sudah dimasukkan kabel UTP ke dalam lutang crimping dan jepit jack RJ45 sampai mengeluarkan suara klik. Setelah itu, kita cek menggunakan alat cek dan benar. Jika sudah benar, maka kita bisa melakukan pemasangan ulang untuk tipe cross sesuai urutan yang benar. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.